Shalom semua. Halo. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan tentang mengupas tentang history maker. Saudara terkasih, Tuhan menghendaki setiap kita ini anak-anak Tuhan yang bisa membuat sejarah dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, adakah di tempat ini orang-orang yang berdiri sebagai pembuat sejarah? Adakah kau punya kerinduan, saudara? Amin. Aminnya enggak jelas. Kalau orang benar-benar kepengen, yes, amin, amin gitu. Amin. Kayak meragukan kuasa Tuhan gitu, saudara. Bapak Ibu terkasih, kita adalah orang-orang yang sebetulnya diperlengkapi Tuhan dengan kuasa Tuhan. Bahkan orang-orang yang dijamin Tuhan. Karena apa, saudara? Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Tuhan yang bisa melakukan apapun, saudara. Dan kita yang kedua, kita adalah orang-orang yang sudah didesain Tuhan untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang dahsyat. Bahkan terlepas apapun kita, latar belakang kita, keadaan kita. Nah, saudara, apa saja yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang membawa sejarah atau membuat sejarah kehidupan. Terutama saudara, kita harus mengerti yang namanya hati yang takut akan Tuhan. Kenapa saudara terkasih? Itu sangat penting sekali. Orang yang hatinya takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata perjanjiannya akan diberitahukan. Nah, saudara terkasih, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi segala kejahatan. Artinya orang-orang yang tidak kompromi dengan apapun aturan-aturan dunia. Nah, saudara, hati yang takut akan Tuhan adalah modal dari semua, dari segala kehidupan. Karena saudara, apakah ketika kita tanya, apakah orang yang tidak takut akan Tuhan bisa sukses? Oh, sangat bisa. Orang yang tidak takut akan Tuhan juga bisa sukses. Bedanya apa, saudara? Bedanya orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan dalam kesuksesan itu ialah pertama, orang yang takut akan Tuhan kesuksesannya tidak untuk diri sendiri. Ya, kesuksesannya bukan untuk sebuah kesombongan. Kesuksesannya identik akan menjadi berkat dan kesuksesannya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu akan Tuhan, semua kesuksesannya akan membuat dia menjadi mungkin minimal hidup untuk diri sendiri, egois, bahkan hidup ya untuk disalahgunakan. Menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan otoritas, menyalahgunakan apapun. Karena apa? Dia sudah sukses. Nah, saudara terkasih, kunci pertama adalah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hatinya taat dan setia. Karena saudara, kalau kita tidak punya hati yang taat dan setia, cuma takut akan Tuhan gini, bedanya apa Bu? Kalau cuma takut akan Tuhan dia nggak akan kompromi, dia tidak akan berbuat jahat, dia tidak akan menyentuh hal-hal yang jahat. Tapi kalau dia tidak punya kesetiaan dan ketaatan, saudara. Arti kesetiaan itu adalah proses demi perjalanan dia melakukan sesuatu. Kalau cuma takut akan Tuhan, tidak punya kesetiaan, tidak punya ketaatan, dia tidak punya sesuatu yang dia lakukan. Yang dia bayar. Kesetiaan itu adalah sebuah harga yang dibayar untuk apa? Sebuah proses. Ya, sebuah proses yang dilewati, apapun keadaannya, apapun musimnya, dia setia. Bahkan di sini kesetiaannya dia punya bobot. Ya, jadi saudara terkasih, takut akan Tuhan saja, tapi kalau kau tidak punya perjalanan proses bersama Tuhan dan tidak punya ketaatan dalam proses, ya itu tidak cukup. Pasti takutmu akan Tuhan itu tidak punya sebuah nilai. Karena apa? Engkau hanya orang yang pasif dan tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga adalah karakter Kristus. Saudara, ini standar karakter Kristus. Saudara perhatikan perjalanan Kristus selama perjalanan ada di dunia ini. Kalau saudara baca dalam kitab Injil bagaimana perjalanan Kristus dan karakter seperti apa pribadinya.
Saudara, Kristus adalah pribadi yang sangat tenang. Dan saudara, dia adalah orang yang bisa menguasai diri, rendah hati. Dan dalam kehidupannya selalu memberikan teladan-teladan yang tepat. Itulah Kristus. Pribadi yang tidak pernah menghakimi siapapun. Pribadi yang selalu saudara tegas tapi bijaksana. Pribadi yang tidak mengumbar emosi. Dan pribadi yang hanya melakukan kehendak Bapa. Sekalipun dia punya power, dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya semuanya. Tapi dia tidak akan melakukan tanpa itu menjadi kehendak Bapa. Kehambaannya, walaupun dia sebagai Mesias, kehambaannya bahkan melebihi seorang budak. Buktinya apa saudara? Buktinya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara. Bahkan saudara, ketika dia harus melindungi seorang pelacur. Bahkan ketika dia berjumpa dengan wanita Samaria. Ini sikap seorang hamba. Nah saudara terkasih, banyak orang diurapi, punya kuasa, punya talenta, punya segalanya, mungkin bahkan jabatan. Tapi begitu bicara tentang sikap hati, banyak orang itu jatuh. Karena apa? Karena kesombongan. Yang keempat adalah pekerja keras, pantang menyerah dan tidak menyukai penundaan atau sebuah alasan. Seorang pekerja keras dan pantang menyerah, orang-orang inilah yang akan selalu bisa memenangkan history maker. Pembuat sejarah, karena apa? Seorang pekerja keras adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, bahkan tidak menyukai penundaan, apalagi kemalasan. Saudara terkasih, saya ini suka kalau ngelihat generasi-generasi sekarang itu suka prihatin. Karena roh kemalasan, penundaan dan alasan itu, wow saudara ya. Hampir-hampir menjamur di mana-mana. Ya. Kalau sekarang mau lihat anak-anak muda yang militan, ya, anak-anak muda yang pejuang sejati itu, waduh hampir-hampir langka. Generasi-generasi sekarang ini generasi yang lumpuh, generasi rapuh, bahkan generasi-generasi yang mentalnya rusak. Banyak hal saudara. Karena kemanjaan orang tua, karena didikan orang tua yang salah, karena keterikatan dengan sarana-sarana, bahkan lingkungan-lingkungan yang tidak takut akan Tuhan. Saudara terkasih, banyak berita-berita yang saya dengar, yang saya terima, bahkan anak-anak yang dari kecil, mereka sudah dididik untuk punya mental yang rusak, saudara ya. Bahkan anak-anak yang terjangkit HIV, saudara, ngeri sekali. Ya. Roh-roh LGBT sudah di mana-mana menjamur, saudara. Bahkan saudara, apalagi di luar negeri ya, anak-anak 9 atau 11 tahun, 12 tahun, mereka melakukan aborsi. Ini sungguh mengerikan, saudara. Dan saudara terkasih, karena apa? Tuntutan zaman. Tuntutan zaman membuat orang tua begitu kerja keras karena tuntutan ekonomi sehingga seringkali tidak memperhatikan keluarga, tidak memperhatikan anak. Saudara, bahkan tuntutan zaman yang anak mau nggak mau sekarang harus punya handphone, apalagi semenjak pandemi, karena semua pelajaran-pelajaran sekolah harus lihat di internet. Saudara, itulah trik-trik cara-cara iblis bagaimana merusak dan menghancurkan generasi demi generasi. Makanya kalau kita sebagai orang tua tidak takut akan Tuhan, kita nggak akan tahu ini nasib anak-anak kita. Mengerikan saudara. Makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan. Pengejaran kita akan Tuhan tidak main-main saudara. Kita harus benar-benar bagaimana bersyafaat buat keluarga. Berjuang jadi orang yang benar-benar jadi teladan yang anak kita bisa melihat. Bahkan kita bisa mengimpartasikan teladan-teladan yang benar, saudara.
Yang kelima adalah orang yang suka mengupgrade diri. Artinya orang tidak hanya cukup puas dengan apa yang dia bisa, dia ngerti, dia tahu saat ini. Tapi dia terus belajar, mengupgrade hidupnya dan terus dan mau belajar dan mau dididik dan terus mau melatih diri. Inilah orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang ujungnya bisa membuat sejarah dalam kehidupannya. Saudara, mengapa kita harus menjadi pembuat sejarah dalam hidup ini, saudara? Sejarah-sejarah ilahi. Dasar firman Tuhan adalah di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, saudara. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa itu terang, saudara? Artinya terang itu bicara kebenaran. Kebenaran ini sampai keluar. Artinya tidak ada tipu daya, tidak ada kepalsuan, tidak ada manipulasi. Kebenaran bukan cahaya seperti lampu ini, saudara. Kebenaran yang di dalam kita adalah kebenaran karena kita hidup di dalam firman. Dan firman menjadi daging. Dan ketika firman menjadi daging, maka terang Kristus itu akan bercahaya secara otomatis. Orang akan melihat hidup kita, dia melihat Kristus, melihat kebenarannya, melihat teladannya, karakternya, hatinya. Saudara, melihat seluruh kehidupan Kristus itu ada di dalam kita. Makanya dikatakan terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Kalau mau dipikir, saudara, apa hubungannya terang itu dengan perbuatan? Bukan begini, ya kalau lampunya terang kan bisa ngelihat apa yang orang lain kerjakan. Bukan itu. Tapi di sini maknanya adalah kalau kebenaran Kristus tinggal di dalam kita, kebenaran itu memerdekakan kita. Dan ketika kebenaran memerdekakan kita, kita tidak jadi orang yang terbelenggu, kita tidak jadi orang yang terikat, kita tidak jadi orang yang terkubur, tapi orang dimerdekakan, dilepaskan. Maka roh yang ketika dimerdekakan ini akan mengeluarkan semua aura dan roh Kristus. Sehingga dikatakan mereka melihat perbuatanmu. Perbuatannya apa? Perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik seperti apa? Tentunya perbuatan baik yang sesuai dengan firman. Bukan menurut manusia, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya hidup kita ini orang harus melihat, orang harus merasakan, orang harus terimpartasi. Bahkan orang lewat hidup kita harus merasakan sebuah pengaruh surgawi. Contoh, saudara, pengaruh surgawi seperti apa? Ketika semua dalam kondisi yang ketakutan, dunia sedang goncang, kita tenang dan tetap bisa memuji Tuhan. Kita tenang bisa tetap menyembah Tuhan. Bahkan kita tenang bisa tetap bersuka cita. Kita tenang tetap bisa berbuat baik. Kita tenang dalam apapun tetap bisa berkorban. Melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik. Kita melakukan apapun tidak terkondisi karena keadaan kita. Tapi kita melakukan karena roh Tuhan di dalam kita. Yang memampukan kita melakukan jauh dari lebih apa yang kita pikirkan. Karena apa? Roh Tuhan yang memampukan kita, saudara. Itulah bedanya kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, itu yang dikatakan mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di surga. Sampai orang melihat, wow, orang Kristen beda. Dalam kekeringan, dalam kegoncangan. Tetap tenang, tetap berbuat baik. Tetap berkorban. Tetap punya kepedulian. Bahkan tetap punya gairah. Untuk mencari Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tapi kalau orang dunia, saudara, tidak bisa melakukan ini. Nah, saudara terkasih, kita harus mengerti
Pembuat sejarah itu artinya sesuatu yang tidak ada pada kita, bahkan sesuatu yang sepertinya jalannya tertutup, bahkan sesuatu yang sepertinya sudah dilempar jauh-jauh oleh dunia, tapi kita memutuskan kita tetap jadi orang yang berani berdiri untuk sebuah keyakinan iman. Contohnya siapa, saudara? Kalau kita lihat Daud. Daud adalah orang yang punya kesetiaan yang sejati. Inilah modal. Kesetiaan yang sejati itu bicara sebuah ketulusan. Jadi kalau kita setia itu harus ada bobot tentang ketulusan. Jangan cuma setia ceklok, setia fisik, tapi hatimu tuh gak punya bobot. Gak bisa. Seorang pembuat sejarah itu harus punya indikasi yang sangat punya nilai di hidupnya. Kalau dia nggak punya indikasi yang punya nilai, dia nggak akan pernah bisa menjadi pembuat sejarah. Paham sampai di sini, saudara? Kalau cuma kau setia, tapi kesetiaanmu tidak ada bobot. Apa itu bobot? Segala sesuatu yang kau letakkan, nilai-nilai korban, nilai ketekunan, nilai semua yang dimana dunia katakan engkau ini orang bodoh. Tapi kau di situ melakukannya. Daud adalah orang yang punya kesetiaan sejati, saudara. Dan kesetiaan dengan Tuhan serta bertanggung jawab dalam apapun yang dipercayakan di tangannya. Daud adalah orang yang sangat punya integritas. Dari perkara-perkara kecil, 2-3 ekor domba. Bahkan ketika bapaknya mengutus dia untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Dia tidak meninggalkan sebuah tanggung jawab dengan dilempar. Dia cari orang yang bisa menggantikan posisinya untuk bertanggung jawab atas 2-3 ekor domba. Artinya Daud tidak pernah meremehkan sebuah tanggung jawab. Tidak pernah meremehkan. Dia menjadi pribadi yang selalu punya integritas. Sekecil apapun itu sebuah tanggung jawab. Dan dia bukan orang yang selalu membanding-bandingkan. Mana yang lebih mulia, yang lebih hoki, lebih beruntung. Nah, dalam segala apapun yang Daud lakukan, itu semua dasarnya adalah perintah. Kalau saudara melihat sejarah Daud, saudara membaca sejarah-sejarah Daud, perjalanan demi perjalanannya selalu dia mencari mandat dulu. Dia tidak pernah melakukan semau-maunya. Kecuali kelemahan Daud hanya perkara Batseba. Di luar itu selalu dia dengar-dengaran akan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Setidaknya dia dengar Samuel. Saudara, kita ini seringkali jadi orang yang mudah liar. Apalagi kalau kita sudah punya kenyamanan, sudah punya fasilitas, sudah punya otoritas, sudah punya segala sesuatu menjadi kebanggaan kita. Seringkali roh kita, hati kita ini gampang liar. Artinya apa? Sudah nggak bergantung lagi dengan Tuhan. Nggak perlu lagi doa-doa, nggak perlu lagi belajar mendengar suara-suara pemimpin. Seperti hidup ini mau-maunya. Saudara, Daud adalah orang yang sangat sederhana, setia sama Tuhan, bertanggung jawab. Yang kedua, Daud adalah orang yang sangat percaya diri dan memiliki mental seorang pejuang sejati. Percaya diri. Nah, saudara, belum tentu orang yang punya karunia, punya kemampuan, bahkan cerdas, otak cemerlang, itu punya percaya diri. Ya Pak ya? Ada enggak orang yang pintar, bahkan orang yang punya banyak saudara fasilitas, tapi minder? Halo? Banyak. Saudara, Daud adalah orang yang sangat percaya diri. Saudara, percaya diri dengan sombong itu beda loh. Percaya diri itu karena gini, karena dia hidupnya itu melakukan kehendak Tuhan. Seperti kalau murid, kenapa begitu ujian, dia bilang gini, yes Bu, senang. Kenapa? Karena setiap hari dia belajar. Dia dengar-dengar akan suara gurunya. Coba kalau murid cuma datang dengan buku cuma satu, dengan semua mata pelajaran, enggak pernah dengerin guru mengajar, sekalipun dia enggak pernah bolos, tapi dia enggak pernah mengisi hidupnya
dengan apa yang diajarkan. Tapi Daud adalah orang yang sering dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dia belajar, dia menghidupkan apapun yang Tuhan mau dia hidupkan. Ini orang yang bisa percaya diri. Sehingga menemukan kehidupan-kehidupan, bahkan menghadapi setiap tantangan-tantangan. Dia tidak mudah menyerah. Karena rohnya dibangun terus dengan kekuatan Tuhan. Kalau manusia rohmu tidak pernah kau bangun dengan firman, kau tidak bergaul dengan Tuhan, kau menghadapi apapun, kau akan gampang lari saudara. Kau akan gampang berkhianat, kau akan gampang menyangkal Tuhan. Saudara terkasih, saya tidak tahu dalam 2 bulan ini tentang history maker itu terus saudara menggema sangat kuat di roh saya. History maker. Sampai semalam saya bilang, Tuhan, apakah benar kau ingin menyampaikan ini? Kau enggak akan berubah? Tuhan bilang, tidak. Saudara, nanti hari tanggal 7 kita akan masuk sebuah momen yang penting. Tentang jamuan raja di mana dia akan berikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Tujuan apa saudara? Tujuan Tuhan adalah, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, masa-masa penuh kekacauan. Disinilah aku akan punya kesempatan untuk mengangkat orang-orangku yang takut akan Tuhan. Orang-orangku yang setia. Orang-orangku yang sungguh-sungguh punya bobot. Karena orang-orang yang tidak berbobot otomatis sudah rontok semua saudara. Tapi kalau kau orang-orang yang punya bobot, engkau tidak akan terbawa arus. Tapi engkau akan mengendalikan arus. Seberat apapun saudara, asal Tuhan di dalam kehidupanmu dan kau menjalani perjalanan yang Tuhan mau kau lakukan dengan sikap hati yang benar. Di masa sulit apapun kau tetap setia. Engkau terus membangun manusia rohmu dengan Tuhan. Tidak mengurangi kesetiaan dan bobotmu dengan Tuhan. Sejujurnya engkau punya kesempatan untuk menjadi pembuat-pembuat sejarah. Saya ini ada beberapa anak yang di mana saya terus lemparkan sebuah suara Tuhan. Kamu harus berubah, kamu harus begini, kamu harus ikuti, kamu harus begini. Setiap kali ketemu saya lepaskan itu sampai mungkin dia bosan saudara. Nah, kalau dia nangkap, kenapa ya? Itu terus yang mami ngomong. Pasti ada sesuatu. Karena mulut saya ini kalau bukan karena Tuhan susah ngomong saudara. Berat untuk ngomong. Jadi kalau saya der, tak, itu sudah berhasil. Tuhan punya mau. Nah, saudara terkasih, mari hari-hari ini banyak menjadi pribadi yang menenangkan hati, menguasai diri. Supaya kau punya kekuatan menghadapi apapun. Tetap tenang, bahkan saudara ya, ketika kau terima kabar ini itu, hatimu tidak tergoncang. Hatimu tidak merasa ciut. Karena apa? Kau yakin Tuhan di dalammu. Dan kau melakukan bagian-bagianmu dengan setia. Saudara, Daud adalah orang yang berani menghadapi setiap tantangan. Dan tidak pernah menyerah atau tawar hati. Perkara yang paling mengerikan itu peristiwa Absalom dan Siklak. Tapi bagaimana Daud merespon itu saudara? Daud adalah orang yang saya suka gini, dia menguasai diri. Perkara Absalom, dia adalah orang yang menguasai diri. Dia apa? Dia mundur. Dia tidak mempertahankan saudara tahtanya. Dia tidak mempertahankan dia seorang bapak atau seorang raja. Kalau dipikir musuhnya ini anaknya sendiri. Tinggal pites selesai saudara ya. Tapi dia sekali lagi, saya melihat Daud adalah orang yang tidak pernah menyalahgunakan otoritasnya. Dia punya otoritas, dia punya power, dia punya kekuasaan. Tetapi Daud adalah orang yang tidak pernah menyalahgunakan otoritasnya. Bahkan ketika setelah peristiwa Siklak, semua prajurit-prajuritnya yang sudah menang bersama Daud
Mereka berusaha mempengaruhi Daud. Artinya gini, orang-orang nggak ikut berjuang, nggak ikut peperangan, nggak usah dikasih bagian. Daud bilang ini, jangan punya hati yang jahat, jangan punya hati yang sirik. Ayo jadi orang yang punya kebajikan. Pengaruh apapun saudara yang seringkali menyerang di telinga-telinga Daud. Bahkan ketika peristiwa Saul, Daud saudara sempat kilaf sesaat karena dia sempat memotong puncak jubah. Tapi hatinya gemetar. Artinya orang yang takut akan Tuhan bukan berarti gak pernah kesandung saudara. Karena dia manusia biasa. Tapi yang terpenting ketika dia tersandung, dia cepat bangkit enggak? Dia tetap sadar enggak? Dia terus mau bangkit atau dia sengaja menjatuhkan lebih parah hidupnya? Saudara terkasih, Daud ketika sadar dia gemetar. Dia sedang menjamah orang yang diurapi sekalipun orang itu hatinya busuk sekali. Hatinya jahat sekali. Bahkan dia orang yang memburu Daud untuk membunuh Daud. Tapi kok bisa Daud punya hati yang seperti itu? Sama sekali. Tidak ada niatan untuk membunuh Saul. Bahkan di kejauhan dia tetap panggil Saul adalah seorang bapa. Bapa! Kok bisa mulutnya itu tetap ngomong bapa? Kalau hatimu itu memang tulus, ditekan seperti apapun. Diinjek seperti apapun, kalau hatimu tulus murni. Dan ditambah ada roh Tuhan, ada bobot-bobot ilahi. Engkau enggak akan pernah punya lintasan pikiran yang jahat. Percayalah saudara. Itu sebabnya Daud adalah orang yang menjadi pembuat sejarah. Yang selanjutnya saudara, Daniel. Kalau Daud adalah orang yang setia dari perkara kecil. Orang yang hidupnya penuh dengan penyembahan dengan Tuhan. Hidupnya selalu bergantung tanya Tuhan. Hidupnya orang yang selalu saudara yang tidak pernah takut dengan tantangan. Karena apa? Daud adalah orang yang selalu rajin. Rajin apa saudara? Melatih diri. Ketika dia menjaga 2-3 ekor domba ini menghadapi binatang-binatang buas, disitulah dia melatih diri. Saudara, dan ujungnya dia berhadapan dengan Goliat. Hidup itu seperti itu, saudara. Sebelum kau diperhadapkan dengan Goliat yang besar, Tuhan akan memperhadapkan engkau dari perkara-perkara musuh-musuh yang kecil. Saudara terkasih, jangan pernah jadi orang yang punya reaksi salah di mata Tuhan. Aku ini sudah ya kesel sama keluargaku, benci sama keluargaku. Ini penghambat, penghalang untuk aku tuh jadi orang yang militan. Bahkan mau lari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena seringkali batu sandungannya ini keluargaku. Ujungnya selalu menyalahkan keluarga. Padahal lewat keluarga ini sebuah proses. Bagaimana dia bisa menaklukkan Goliat-Goliat di dalam keluarganya. Bisa menaklukkan singa-singa yang mengaum. Bisa menaklukkan roh-roh Isabel yang dimana kau harus menundukkan diri. Kalau ini kau lulus, ketika kau keluar, engkau sudah terlatih. Kau bisa kendalikan semua musuh-musuhmu yang di luar. Kau tidak pernah takut. Jadi Bapak Ibu terkasih, tanpa sadar seringkali kita ini dipersiapkan Tuhan lewat proses-proses kecil. Tapi bagaimana kita punya perjalanan setia atau tidak. Di masa-masa kering, di masa-masa susah. Sebetulnya Tuhan cuma bilang gini, nak ayo cari wajahku. Menyembah aku, bergaul dengan firmanku ketika kau ada dalam hadiratku. Maka jalan-jalanmu itu akan terbuka. Jalan-jalan seperti apa saudara? Jangan ujungnya pikirannya duit, tidak. Artinya terbuka itu pengertian demi pengertian. Ketika kau menjadi orang yang mengenal Tuhan, engkau punya pengertian, engkau punya hikmat, engkau punya ketajaman sesuatu, dan engkau rohmu dibangkitkan. Itu lebih dari harta.
terobosan yang di dalam, ketika engkau mengalami terobosan yang di dalam, maka kalau itu berkat yang cuma fana, otomatis mengikuti saudara. Nah, saudara terkasih, mari belajar. Yang kedua dari Daniel. Daniel punya kesalehan dan hikmat. Karena apa? Dia punya mendisiplinkan diri untuk apa? Membangun mezbah. Saudara, nanti kita akan belajar kita ini seperti siapa ya di antara semua contoh-contoh. Daniel itu orang yang simple, saudara. Dia suka belajar, kutuk buku, suka pengetahuan, tapi dia adalah orang yang punya cara mendisiplinkan diri di dalam membangun mezbah di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, mungkin engkau bukan orang yang punya keberanian seperti Daud. Tapi kalau kau punya pribadi yang suka mendisiplin diri dalam jam-jam doa, mendisiplin diri untuk mezbah. Ketika kau mendisiplin diri untuk mezbah dan kau belajar menggali firman dan firman dan firman, maka saudara, kekuatan di hikmat itu akan membuat engkau punya ketajaman yang dahsyat. Sehingga banyak orang akan datang kepadamu mencari hikmat-hikmat Tuhan. Mencari solusi-solusi yang daripada Tuhan. Mencari jawaban-jawaban Tuhan. Dan ujungnya engkau menjadi pribadi yang membuat sejarah untuk sebuah terobosan kecerdasan. Dan Daniel adalah orang yang juga tidak kompromi, tegas dan bijaksana. Saudara ingat ya, takut akan Tuhan dan tidak kompromi ini tidak boleh hilang. Jangan suka kompromi. Cinta Tuhan tapi juga cinta dunia. Rohani juga rohani. Saudara, hidup ini kalau tidak punya ketegasan, kamu di persimpangan, tinggal tunggu kapan kamu tenggelam. Jangan saudara bermain-main dalam pertobatan. Jangan merasa, oh Tuhan tahu kok, Tuhan ngerti. Masalahnya kau tidak pernah tahu di depanmu itu apa. Jangan bermain-main, kalau hari ini Tuhan luputkan kau, lusa Tuhan luputkan kau, belum tentu ke depan Tuhan luputkan kau. Kenapa? Tergantung reaksi hatimu. Kalau engkau adalah orang yang bebal, orang yang keras, dan kau mencobai Tuhan, ujungnya tidak ada waktu lagi. Saudara, berapa hari yang lalu saya pelayan di suatu tempat, saya udah bilang gini, mari Bapak Ibu yang ingin didoakan, ingin dipulihkan, dan bla bla bla, silakan maju ke depan. Saya tunggu sampai saya 2 kali ngomong, mari Bapak Ibu. Dan ujungnya Tuhan bilang, stop, selesai. Maaf, sampai di sini saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Setelah itu saudara jepret, saya jelaskan. Saya tanya ya, tadi dengar enggak waktu saya bilang, mari Bapak Ibu. Ya kami dengar. Kedua, kenapa tidak ada yang bereaksi? Saudara. Dan saya katakan padahal kondisi di sini cukup parah hati mereka. Benar-benar kebekuan, kematian roh, macam-macam saudara. Dan saudara terkasih Tuhan mengajarkan, dan ini baru pertama kali terjadi dalam pelayanan saya. Yang Tuhan bilang, stop, gak ada kesempatan lagi. Dan saya bilang, setelah ini saya jangan minta doa ya, saya tidak akan mendoakan siapa-siapa. Saudara, itu persis seperti 5 darah bodoh dan 5 darah bijak. Begitu pintu ditutup, sampai ada 2 orang ibu datang dan seperti kayak berharap, Ibu, tapi saya bilang maaf. Saudara, apakah saya kejam? Masalahnya kan saya harus ikutin Tuhan maunya apa. Saudara, itulah kondisi manusia yang seringkali gengsi. Sudah tertekan, menderita, sudah enggak punya kekuatan. Tapi ketika Tuhan datangin melawat, manusia masih mengeraskan hati. Saya tahu mereka tuh masih tunggu-tungguan.
Ayo siapa yang maju duluan, siapa yang maju duluan. Nah ini saudara. Demikian juga pertobatan. Jangan kita pikir, oh nanti gampang, besok bisa kok, bulan depan bisa. Siapa tahu, jangan sampai bulan depan, 30 menit kemudian ada sesuatu dalam dirimu. Kita nggak pernah tahu saudara. Kita yang sudah sungguh-sungguh aja sama Tuhan, kadang-kadang kita masih saudara ya, ngalami hal-hal buat kita kaget. Apalagi kita yang nggak sungguh-sungguh. Dan saudara terkasih, Tuhan juga sudah bilang, untuk membuat manusia di dalam akhir zaman ini bertobat, itu tidak mudah. Karena manusia sudah terlalu mencintai dunia. Hatinya sudah menikmati, tipu daya semua rayaan dunia. Apalagi kalau sekarang suruh cari orang yang baca Alkitab, langka saudara. Ngeri sekali. Saudara jangan dikira orang-orang yang rajin pelayanan itu dia di rumah baca Alkitab. Belum tentu. Cari firman kalau lagi mau tugas. Apa yang mau disampaikan di luar itu mereka tidak punya hubungan sama Tuhan. Saudara ini yang mengerikan sekali. Dan saya selalu berharap, saya selalu berdoa Tuhan. Jangan terjadi seperti itu di nafiri Tuhan. Biar mereka adalah orang-orang yang hatinya setia mencintai Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Saudara, belajar dari dua pribadi ini, Daud dan Daniel. Ini adalah orang-orang yang sederhana. Yang punya kesetiaan sama Tuhan, berjalannya waktu, berjalannya musim. Kalau Daniel adalah orang yang sangat mendisiplin diri dalam membangun jam-jam mesbah dengan Tuhan, saudara. Orang yang sangat punya ketegasan dan tidak kompromi, saudara. Yosua adalah juga sama orang yang punya kesetiaan dan integritas. Yosua adalah orang yang punya cara pandang yang positif, punya reaksi-reaksi hati yang benar. Kenapa saudara? Karena Yosua adalah orang yang sempat berjalan bersama Musa. Saudara saya kasih tahu ya, kalau hidupmu seringkali berjalan dengan orang-orang yang hatinya takut Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan dalam kebenaran. Kau bergaul aja dengan dia. Impartasi itu pasti ada. Asal hatimu tulus loh ya. Kalau hatimu gak tulus, kamu mau setting kayak apa, terlempar sendiri kok. Terlempar, gak tahan. Karena saudara, kegelapan itu gak akan bisa menyampur dengan yang terang. Jadi saudara, kadang-kadang saya ada orang-orang tertentu yang bilang, ayo ikut mami. Ayo ikut mami. Bukan saya gak bisa sendiri, saya bisa sendiri. Bahkan mau dikatakan lebih enak sendiri gak punya beban. Nah saudara terkasih, kalaupun misalkan ya, kenapa ada Elia dan Elisa? Elisa melayani Elia. Bukan Elia tuh gak bisa melayani dirinya sendiri. Bisa, sangat bisa. Kenapa Yakub waktu dia mau melepaskan warisan, Yakub suruh anaknya apa? Cari daging buruan, masak, hidangkan kepadaku. Kenapa? Ada yang namanya legalitas di roh. Jadi kalau orang yang punya kesetiaan, melayani orang-orang yang tertentu di dalam Tuhan, ujungnya kamu yang enak kok. Tapi justru orang yang menjauh-jauh itu goblok. Itu rugi. Dan memang saudara semua itu kembali ke motivasi. Kalau kita nggak tulus nggak bisa kok kita ngejar orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita nggak sanggup saudara. Nggak sanggup. Karena ada banyak hal yang kita harus ikuti jejaknya. Itu bikin kita apa? Orang nggak sanggup.
Gak gampang. Kalau kau tidak punya ketulusan dan tekadmu mencintai dan takut akan Tuhan, kau juga gak akan sanggup. Gak gampang. Sebentar aja kau terpental. Ada sih saudara Elisa. Bujangnya siapa? Gehazi. Ujungnya Gehazi jadi apa saudara? Kusta. Karena hatinya gak benar. Dia ngikuti Elisa enggak? Wah, kemanapun dia ikuti. Dia melihat kemuliaan Tuhan, peperangan yang dahsyat yang luar biasa. Tapi ujungnya yang ada hanyalah kusta. Saudara yang terkasih, kalau engkau tidak membunuh orang-orang yang takut akan Tuhan, kau enggak akan kuat jalan hidupmu sendiri. Enggak akan kuat. Saya tidak sedang mengkultuskan manusia. Tapi yang saya maksud adalah kita ini perlu bersinergi dengan orang-orang yang lebih kuat dari kita. Saya pun di atas saya ada. Kenapa? Saya tahu saya nggak bisa sendiri. Makanya firman Tuhan bilang gini, 2-3 orang sepakat. Sepakat itu nggak harus kumpul saudara. Walaupun dia jauh, saya di sini, hati sepakat jadi kok saudara keajaiban. Dan untuk sepakat ini nggak gampang. Saya hanya bisa sepakat dengan orang-orang tertentu. Tidak semua orang saya bisa sepakat. Nggak bisa. Lihat bagiannya dulu, apa itu. Demikian juga Tuhan. Tuhan tuh akan sangat bahagia. Kalau ada orang-orang bisa sepakat sehati dengan Tuhan. Sederap dengan Tuhan. Dan ujungnya kemuliaan saudara. Yosua, kenapa dia jadi pribadi yang luar biasa. Jatahnya Musa jatuh ke Yosua saudara. Untuk masuk ke tanah Kanaan. Elisa, ketika dia terus melayani Elia. Jatah Elisa double porsi. Bahkan yang 50 nabi cuma dapat percikan warisan daripada Elia. Saudara, bicara bobot. Kalau orang tidak punya ketulusan, nggak akan bisa saudara menerjang badai begitu dalam proses demi proses, nggak bisa. Saudara, sekali lagi, jangan pernah takut dengan keadaan dunia ini. Semua sudah disetting Tuhan, sudah direkayasa Tuhan dan ini harus terjadi. Kita nggak perlu stres. Kok begini, nggak perlu. Yang penting itulah gimana kita punya bobot, itu aja. Yang penting saya gimana? Saya punya bobot nggak? Saya punya kualitas nggak? Saya punya hati takut akan Tuhan nggak? Saya punya pengenalan, bahkan pengalaman dengan Tuhan nggak? Itu yang paling penting. Nggak usah ribet dengan keadaan dunia. Gila nanti saudara. Jangan stres mikirin keadaan. Pikirkan dirimu. Ketika ada gelombang, ada kegoncangan. Engkau ini orang di bawah arus atau engkau menari di atas badai. Karena kau punya bobot. Kau tidak ringan. Saudara, tidak ada proses yang mudah. Tapi kalau kita punya pengertian, takut akan Tuhan, kita punya ketulusan, kita punya kesejatian. Apapun beratnya itu, kita akan berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Selanjutnya saudara, saat ini sekarang nih saya akan kasih contoh wanita-wanita yang kategorinya sudah terbuang seperti Maria Magdalena. Wanita yang bukan terhormat. Wanita yang dirasuki 7 roh jahat. Dan ujungnya dipulihkan Yesus. Ketika dia dipulihkan Yesus, dia memburu Yesus. Dia melayani dengan segenap jiwa dan kekuatan semuanya. Tidak sekalipun dia menoleh ke belakang.
apapun perjalanan bersama Yesus, dia ikuti sampai ujungnya. Yesus tertangkap, Yesus teraniaya, Yesus mati. Bahkan dikubur, Maria Magdalena tidak beranjak dari kubur Yesus. Kadang-kadang perjalanan kita bersama Tuhan, kesetiaan kita, hati kita akan diuji dengan yang namanya kematian. Kematian apa itu, Bu? Kematian pengharapan, kematian finansial, kematian-kematian yang kita lihat di problem di keluarga-keluarga yang enggak selesai-selesai. Tapi apakah hati kita tetap ada di kubur itu? Kubur apa, saudara? Kubur penantian untuk sebuah kebangkitan. Kalau orang setia dalam kondisi yang enak saja, siapa yang gak bisa, saudara? Kami lagi mengalami proses juga tentang Indonesia menyembah. Dan setiap hari mulut saya gak ngomong Tuhan menyembah itu seperti apa. Dan kami sekarang melewati namanya padang gurun apapun. Dan saya katakan ini ya Tuhan menyembah. Tapi buat saya tetap belum sesuatu yang afdol. Seperti apa Tuhan? Sikap hati. Saudara terkasih, ingat seorang pembuat sejarah melewati banyak hal yang tidak mudah. Tapi hatinya teguh di dalam iman. Saya paling suka lihat film Rambo. Wah, saya lihat dia ini, wow. Saya dari SMP kalau lihat filmnya dia, wah menantang banget. Orang yang, intinya gini, orang yang tidak pernah takut dengan kematian, tidak pernah takut dengan maut. Lah, intinya. Saudara terkasih, sebetulnya saudara ya, Rambo itu kenapa begitu kuat? Yuk karena badannya besar. Badan besar bukan tiba-tiba besar. Karena pelatihan. Dan kita itu adalah orang-orang yang di roh kuat. Lebih besar dari Rambo. Betul saudara? Iya. Kalau Rambo cuma bisa melawan musuh-musuh yang fakta lihat saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan, perkara yang gak bisa kita lihat, kita bisa gak mengeksekusi? Sangat bisa. Itulah bedanya kita saudara. Kita di roh. Makanya saudara bagaimana kita melatih roh. Lewat masalah-masalah. Lewat kesulitan demi kesulitan. Lewat padang gurun lembah kekelaman. Bahkan melewati masa-masa yang sepertinya gelap. Adakah kok hatimu tetap berjalan? Hatiku percaya. Di masa gelap terus berjalan sampai katakan hatiku percaya. Selalu ku percaya. Enggak pernah bilang gini, Tuhan ini sampai kapan? Kok enggak selesai Tuhan? Ini selamat mati loh Tuhan. Enggak. Jalani, lewati, enggak usah marah. Tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Asal kita ada di sayap Tuhan nempel. Menembus awan kelabu. Perjalanan yang gak jelas, kelam, tidak ada kepastian. Tetapi hati ini berkata, Yesus aku akan terus setia dan berjalan mengikuti jejakmu. Saudara, dan ujungnya Tuhan berkata, next endingnya, Indonesia menyembah akan membuat sejarah dunia. Yes. Dan perjalanan membuat sejarah itu gak cukup air mata saudara. Air mata itu cuma biasa. Spot jantung, ketekunan, tahan uji, melewati apapun. Hati tetap tenang, tetap bersyukur.
tetap harus menjadi orang yang punya keputusan happy. Keputusan untuk happy nih saudara, ini tidak mudah. Ya kan saudara? Tapi itu bisa hanya didapati dengan orang-orang yang punya pengertian dengan Tuhan. Dan selalu saya katakan, Tuhan, akulah pembuat sejarah kehidupan. Jujur saudara, kalau saya ini keluar kota, keluar negeri pakai gelang karet begini, itu sejujurnya malu sih. Kayak rocker. Terus kayak, ya orang pasti pandangnya apa sih ini? Udah 53 kayak anak muda aja, kayak ABG pakai gelang gak jelas gitu ya. Saudara, satu kali saudara, waktu saya di Singapura, saya tutupin pakai blazer saya, jepret, saya tumpuk jepret gitu. Tuhan bilang gini, ada bau-bau Petrus juga di sini. Akhirnya saya bongkar lagi saudara. Wah udah saudara liatin. Ini masih mending biru, yang awal tuh merah saudara, merah seperti ini. Wah jembreng gitu saudara ya. Saudara terkasih. Dan banyak mata memandang dengan keanehan saudara ya. Saya langsung ngomong kesempatan. Kalau hidupmu sudah menjadi sorotan manusia, itu jadikan kesempatan. Jadi saya bilang, saudara mungkin lihat ini aneh ya. Saya kasih tahu saudara. Inilah perjanjian untuk membalikkan keadaan. Jadi nantikan saya setelah jeda ini. Sayalah pembuat sejarah kehidupan. Jadi saudara jangan gini, apa sih, kenapa sih, apa sih, apa sih. Jangan jadi orang yang menyangkal perjanjian. Nanti kau menuai perjanjian. Saudara, jadikan kebanggaan. Sekalipun dunia mentertawakan engkau, apa sih itu? Kayak norak. Terserah orang katakan apa, dunia mengatakan apa. Saya akan melepaskan ini kalau satu kali sudah terjadi semua. Dan saya akan ganti perjanjian yang lebih baru lagi. Saudara, dan benar-benar setiap hari saya tanamkan di roh. History maker. Hidupku harus menjadi pembuat sejarah. Harus menjadi pembuat sejarah untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Untuk gereja-gereja Tuhan. Saudara, sekali lagi, setiap keputusan yang kau lakukan dengan Tuhan itu memang tidak mudah. Proses perjalanan mungkin panjang, melelahkan, menjenuhkan, bahkan sampai kehilangan pengharapan seperti Maria Magdalena. Dia ada di kubur Yesus seperti tidak ada pengharapan. Tetapi kekuatan cinta membuat orang tidak bisa memungkiri itu. Kalau kau mencintai Tuhan, kau gak akan memungkiri perjanjianmu dengan Tuhan. Seberapa kau mencintai Tuhan, itu akan menentukan. Mencintai harus terus dilatih, harus terus dibangun, harus terus ditingkatkan. Namanya mencintai itu harus ada namanya pengabdian, harus terus digali. Apanya saudara? Kesejatiannya harus terus ditingkatkan. Bapak Ibu saudara terkasih. Dan satu kali kelak saudara akan lihat bagaimana Nabi Elohim membuat sejarah keajaiban. Amin. Dan mimpi itu akan menjadi nyata. Selanjutnya saudara, wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Wanita yang mengurapi kaki Tuhan ini adalah perempuan berdosa. Tetapi ketika dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan, meletakkan semuanya tanpa tersisa. Dia pecahkan minyak dalam buli-buli itu, kekayaannya, sesuatu yang menjadi kebanggaannya, bahkan kehormatannya ketika dia menyeka dengan rambutnya. Semuanya totalitas. Air mata bicara pertobatan yang totalitas. Dan ujungnya wanita ini membuat sejarah keajaiban dalam hidupnya. Ketika adalah wanita Samaria. Seorang pelacur yang gak jelas. Piaraan dengan 5 laki-laki. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia punya respon yang benar. Dia punya kejujuran.
ketika dikatakan panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tuhan bilang benar yang kau katakan. 5 laki-laki ini pun bukan suamimu. Orang yang berani jujur dengan dirinya sendiri. Orang yang berani terbuka. Saudara, inilah juga akses. Seberapa sih kita jadi orang yang berani jujur dengan diri kita sendiri. Berani jujur di hadapan Tuhan. Jangan suka berkelit, belok sana, belok sini, belok sana. Wah, ngeri saudara. Dan saudara terkasih, ujungnya wanita Samaria ini. Tuhan jadikan dia pembawa lawatan kota Samaria. Yang tadinya orang mau bertemu sama dia mau ketemu sama orang aja takut. Karena apa? Karena merasa dia perempuan kotor. Makanya dia kalau datang siang hari. Di saat sudah nggak ada orang, dia datang. Kenapa? Dia takut dengan apa? Pandangan manusia. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, dibangkitkan. Ketika dia datang dengan menyerukan, memakai nama Tuhan, orang bukan tambah lari, tambah mendekat dengan dia. Saya suka sekali loh cerita tentang wanita Samaria ini. Yang sampah tiba-tiba menjadi berlian. Orang yang terhina, pelacur, tiba-tiba menjadi pembawa lawatan. Wow, satu kota. Tidak butuh banyak orang, cuma satu wanita menyelamatkan satu kota. Wow. Saudara terkasih, adakah kerinduan hatimu? Tuhan, pakai aku menjadi pembuat sejarah untuk kemuliaan-Mu. Saudara tidak perlu minta sarana. Tidak perlu terus minta hal-hal yang ribet. Tapi bagaimana kau menjadi orang yang meresponi Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ikuti maunya Tuhan. Apapun harga harus dilewati. Tantangan demi tantangan. Bahkan ketika kau diasingkan, jangan takut dengan yang namanya pengasingan. Ketika kau diasingkan, kau sedang face to face dengan Tuhan. Kalau kau suka di keramaian, levelmu cuma keramaian, sorry kata Tuhan, kau masih di pelataran. Kalau kau ingin menjadi pemburu Tuhan, engkau lebih suka dengan pengasingan, tapi bukan pengasingan yang mengasingkan dia jadi aneh, enggak loh saudara ya. Tapi kau tahu prioritas hatimu itu siapa? Tuhan. Sekali lagi saudara, mari jadi orang yang menangkap hati Tuhan siang hari ini. Adakah engkau ingin menjadi pribadi yang membawa dampak? Mungkin minimal engkau history maker di keluargamu. Engkau history maker di pekerjaanmu. Engkau history maker di organisasimu. Di lingkungan, di kota. Mulailah dari perkara-perkara kecil. Engkaulah pembuat sejarah. Lewat hidupmu, keluarga besarmu mengalami pertobatan. Lewat hidupmu, keluargamu dipulihkan. Lewat hidupmu, keluargamu diselamatkan. Lewat hidupmu, keluargamu tiba-tiba dipulihkan ekonominya. Karena apa? Engkau bersyafaat dan engkau terus memintakan mereka di hadapan Tuhan. Apapun bisa kau kerjakan saudara. Dan tidak perlu jadi orang yang ribet. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dengan apapun. Asal kau percaya. Kalau engkau dulu pernah melayani Tuhan, cari Tuhan lagi. Tuhan, aku mau datang melayani engkau segenap hatiku. Tuntun aku, pimpin aku. Banyak orang gini, Bu saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya udah doa, udah gini, tapi belum dapat panggilan. Saya bilang ini orang kayak gini nih ya, cuma mau keliling. Saya bilang bayar harga dengan duduk diam. Baca firman, menyembah Tuhan. Baca firman, menyembah Tuhan, terus. Karena saya dulu juga seperti itu saudara.
Begitu saya 17 tahun saya ditangkap Tuhan, kerjaan saya cuma baca firman, nyembah Tuhan, baca firman, nyembah Tuhan, cari Tuhan. Memburu ibadah di mana ada ibadah. Wah, kalau zaman tahun 87 enggak seperti sekarang, setiap hari ada ibadah. Kalau dulu tidak, saudara. Betani cuma hari Kamis doa malam. Nanti mau Sado hari Jumat. Memburu Tuhan. Dan saya suka 1 jam sebelumnya sudah deprok. Enggak kayak orang sekarang, telat-telat. Hatinya ini punya kesungguhan. Setelah itu apa saudara? Penginjilan, ke jalan-jalan. Saya dulu suka ke Jalan Irian Barat tempat bencong-bencong saudara. Karena Tuhan taruh situ, bawa Indomie, bawa apa? Ke situ, bawa minyak, kayu putih lah, obat-obatan ke situ. Saudara kalau nggak ada orang, saya cuman sendirian nyanyi-nyanyi. Tuhan kirim jiwa, nyanyi sendiri kayak orang bego saudara. Sampai tiba-tiba ada yang datang. Ngobrol, konseling, didoakan. Setiap hari dalam 2 tahun seperti itu. Nanti dulu ada di Keputaran tuh jembatan Olimpik ya. Disitulah saya nongkrong, duduk seharian. Ini bukan latar belakang orang kiri, saudara, enggak loh ya. Itu kalau dulu orang tua saya tahu pasti muara saudara. Kamu bikin malu orang tua kan gitu saudara. Karena dulu saya tuh suka keluyuran gak jelas. Tapi gitu saudara, saya ke tempat-tempat begitu, tempat-tempat orang, orang-orang pengemis. Segitu itu pokoknya saudara, tempat-tempat gelandangan. Datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore setiap hari. Ya karena ibu saya kan sama bapak saya kan ke kantor, nggak tahu mereka apa yang saya lakukan. Mereka pagi udah berangkat kantor, sore baru pulang. Saya pulang, kan nggak tahu saudara. Jadi saudara terkasih, satu kali dalam apapun yang saya lakukan, itu benar-benar Tuhan itu datang dan menangis. Pertama kali saya melihat Tuhan menangis. Saya kaget dan saya ikut nangis. Dan Tuhan berkata apa? Aku menangis karena aku sangat kagum dengan hatimu. Wow saudara, kayak orang mungkin gak pernah rasain, coba alamin sendiri aja saudara. 3 hari ini gak bisa berhenti nangis. Dengan ucapan Tuhan yang seperti itu. Kegilaan dengan Tuhan. Saking oma udah gak ada. Itu kalau ada pun ditanya saudara. Di mana-mana saya jalan kaki. Cari jiwa. Uang gak pernah minta sama orang tua. Bikin apa yang bisa hasilkan duit. Bawa ke mereka. Bahkan sampai ke Maria umur 7 bulan saya tinggalin dia ke Singapura. Jadi TKW tiap hari kerja 6 apartemen. Setiap hari. Uang cuma untuk suplai anak-anak asuh. 7 bulan saya tinggalin dia. Tetangga bilang ini ibu gila. Saudara terkasih, kalau kita tidak punya nilai-nilai pengorbanan dengan Tuhan, gimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan? Saya orang yang tidak pernah memikirkan diri sendiri. Gak pernah. Yang saya pikirkan selalu orang lain. Ini bagaimana Tuhan, ini bagaimana. Saudara terkasih, saya nggak tahu setiap kita itu seperti apa. Cuman saat ini Tuhan bilang gini, adakah kau punya kerinduan untuk menjadi pembawa sejarah dalam hidupmu? Dari perkara kecil, mungkin dari keluarga. Jangan marah kalau keluargamu itu menyakiti, melukai. Sentuh dia. Sekalipun itu sakit, jadikan itu mezbah di hadapan Tuhan. Semua yang sakit jadikan mezbah. Maka saudara akan menjadi kebanggaan, bukan jadi tekanan. Semua apa yang melukai, yang sakit,
jadikan mezbah. Itu kesempatan. Saya ingin semua di tempat ini, tidak ada yang membenci keluarga. Tidak ada yang bermusuhan dengan saudara. Jangan membawa kepalsuan dan kemunafikan. Kalau jiwa yang ada di sekeliling kita, kita nggak bisa sentuh dan mengasihi dia. Bagaimana kita bisa punya cerita mengasihi jiwa-jiwa di luar sana? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Apapun tidak ada alasan. Keluargaku brengsek, Bu, keluargaku begini, nggak ada alasan. Yesus nggak pernah kasih alasan untuk mempertobatkan orang. Betul-betul saudara. Dan kalau dia tidak bertobat, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan firman, kalau dia nggak berubah, bukan urusan kita, itu urusan dia sama Tuhan. Kita bukan Tuhan. Jadi nggak usah paksa orang itu bertobat. Tapi bagaimana kau jadi orang yang punya bobot? Selesaikan bagianmu, selebihnya itu urusan Tuhan. Dan saudara terkasih, kenapa saya pengen sekali? Mimpi saya saudara. Enggak ada di sini keluarga yang terpecah belah. Semua keluarga dipulihkan bersatu. Melayani Tuhan bersama-sama. Saling mengasihi, saling mencintai. Itu sudah menjadi pembuat sejarah. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Jangan terlalu banyak alasan ketika kita menyentuh siapapun. Jangan banyak alasan. Kalau kau nggak sanggup, kau tinggal duduk di kaki Tuhan. Kasih aku hati Tuhan. Seorang hamba. Hati seorang gembala. Supaya aku bisa menyentuh tanpa batas. Menyentuh bukan berarti tidak ada didikan, saudara. Saya menyentuh anak-anak saya, anak-anak rohani, tapi tetap ada didikan. Kalau cuma sentuhan-sentuhan aja membutakan dan membuat mereka mentalnya jadi pecundang. Tapi saya tidak pernah membatasi cara bagaimana menyentuh. Saudara, sekali lagi, buat saya, membuat keluarga besar di Nafiri ini mengalami sebuah terobosan pemulihan keluarga. Keluarga yang takut Tuhan dan cinta Tuhan itu menjadi keutamaan dalam hidup saya. Kalau itu dipulihkan, yang lain akan mengikuti. Ekonomi, kesehatan, semua akan mengikuti. Tapi perbaiki dulu mezbah keluarga. Sentuhan demi sentuhan. Bangun semua itu atas dasar kasih. Jangan membangun kemarahan, kepalsuan, kebencian. Karena itu neraka. Jangan izinkan kemarahan, perpecahan ada di keluarga. Karena itu neraka. Kau berdoa seperti apapun, kau berpuasa seperti apapun, kau hebat pelayanan. Kalau ada atmosfer neraka, itu enggak akan berkuasa apapun. Tapi bagaimana menciptakan surga di dalam keluarga, itu yang utama. Amin saudara. Kita akan lanjutkan nanti di hari Selasa, di tanggal 7. Dan ujungnya kita akan materaikan, kitalah pembuat sejarah kehidupan. Saya minta tim BAI boleh maju ke depan.